di WA yang anggota-anggota PDIP nih ya, yang provokasi-provokasi ya. Diprovokasi dari apa si Bahlil, Raja Jawa, ya terus provokasi apa si Jokowi ya, Jokowinya kan dibilang pertama waktu yang masalah Gibran bilang kita hormati MK, terus sekarang dihormatin DPR, ya kan. Jadi yang itu saya lihat anggota PDIP, soalnya saya tahu yang di WW saya, oh ini anggota PDIP nih, kan dulu keluar jalur MK-nya ini. Kali ini MK ini keluar jalur karena bukan permohonannya di situ kok, tapi dia ngatur-ngatur. Jadi mengambil apa ya, DPR-nya udah tentukan segini, dia melawan DPR gitu loh. Dari ketentuan DPR seperti itu. Jadi ini benar-benar kekacauan konstitusi yang kacau nih ya. Salam semuanya. Iya. Ya, mengenai hari ini demo ya, kan saya juga di Jakarta ya. Jadi saya memonitor. Jadi sebenarnya kalau saya dapat informasi ya bahwa si MK ini menyalahi kewenangannya. Karena apa? Si Partai Gelora, Partai Buruh cuma hanya meminta permohonan bahwa dia partai yang non DPD ini bisa mencalonkan, ya kan? Tapi si MK mengatur lebih dari itu. Jadi dia mengatur apa semua. Jadi semua partai harus threshold-nya diturunkan. Ya, jadi threshold-nya diturunkan semuanya. Ya, jadi makanya si Partai Gelora ngomong, loh itu di luar permohonan saya, kok MK bisa kemana-mana gitu, ngambil wewenangnya DPR gitu loh, ngambil wewenangnya DPR jadinya, ya kan, seperti itu. Tuh ya, makanya ini krisis, benar-benar krisis undang-undang nih ya, yang mana ininya. Terus yang pertama itu, ya, terus jadi kalau mengenai threshold ya, saya mikir aja nih threshold yang kalau misalnya diturunkan, ya threshold diturunkan bisa menjadi 7%. Bayangin 7% berarti semua partai itu kalau di gubernur bupati berarti dia bisa 10 gubernur, calon gubernur. Jadi setiap partai bisa uh, memilih gubernurnya sesuai partainya dia. Kan 7% kan, cuma 7% sih itu nurunin MK-nya kan. Bayangkan kalau misalnya satu gubernur satu di ke apa provinsi misalnya ada 10 calon gubernur, ya kerepotannya apa? Dan kita juga repot dalam memilih ya. Terus biaya juga membengkak itu pasti kan, 10 calon gubernur bayangin. Dan kalaupun menang 10 calon gubernur, anggaplah mereka semua rata nih. Misalnya mereka cuma dapat yang menang 12%, yang kan cuma 10%, 11%, 9%, 10%, yang 12%. Coba dibayangkan dia menang cuma 12%, tapi dia gimana tuh yang terjadi? Pasti kan juga pasti akan diganggu itu pasti. Cuma dia menang 12% gitu dari misalnya, atau menang 10% misalnya. Ya kan karena ada 10 tahun gubernur kan. 10 tahun gubernur kan anggap kalau mereka misalnya hampir rata dapatnya. Coba ya kan. Ini itu juga itu ada negatifnya di situ ya, kalau misalnya dengan diturunkannya threshold ya. Emang kalau positifnya semuanya bisa dapat, apa maksudnya bisa mencalonkan, tapi kan nantinya nih efeknya kemana? Efeknya apakah cuma dengan dia menang 10% dia bisa memimpin provinsi seperti itu? Nah ini yang repot ya, seperti itu. Jadi itu yang ininya. Terus kalau mengenai demo hari ini ya saya lihat itu di WA yang anggota-anggota PDIP nih ya, yang provokasi-provokasi ya. Diprovokasi dari apa si Bahlil, Raja Jawa, ya terus provokasi apa si Jokowi ya, Jokowinya kan dibilang pertama waktu yang masalah Gibran bilang kita hormati MK, terus sekarang dihormatin DPR, ya kan. Jadi yang itu saya lihat anggota PDIP, soalnya saya tahu yang di WW saya, oh ini anggota PDIP nih, kan dulu juga sama waktu pas pemilu ya, seperti itu ya. Jadi yang provokasi kemana-mana ya, diprovokasi seperti itu. Jadi, nah ini yang harus kita pikirkan ya, apakah threshold kita setuju dengan diturunkan menjadi 7%? Itu ya, karena berarti setiap provinsi bisa 12. Kalau saya ada partainya 10, berarti 10 calon gubernur bisa semua semua maju, ya kan. Nah ini yang bikin repot ya. Jadi apalagi kalau misalnya ada ketentuan di Jakarta kalau belum sampai 50%, berarti kan mesti berarti 2 kali pemilu ya. Jadi uang lagi tuh, uang beban beban lagi tuh, masih apa beban
apa bisa ngutang lagi tuh Indonesia tuh ya untuk pemilunya ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang harus dipikirkan matang-matang untuk rakyat Indonesia ya. Jangan gegabah sosok bela-bela konstitusi di mana MK-nya sudah keluar jalur MK-nya ini. Kali ini MK ini keluar jalur karena bukan permohonannya di situ kok, tapi dia ngatur-ngatur. Jadi mengambil apa ya, DPR-nya udah menentukan segini, dia melawan DPR gitu loh. Dari ketentuan DPR seperti itu. Jadi ini benar-benar kekacauan konstitusi yang kacau nih ya. Saya nggak ngerti juga gimana seperti itu. Itu dari saya Pastor Paul. Terima kasih Pastor Paul. Halo? Halo? Halo, saya kan. Kuma. Jelas. Siapa nih? Halo? Ya, Kuma, habis ini student. Oh, saya dulu ya. Oke. Ya. Ya, iya, ini halo semua ya. Ini sebenarnya hari ini yang masalah demo-demo ini kan bukannya juga tadi kan bahasa pada threshold ya. Tapi setahu saya ini juga ada nanti hubungannya sama Kaisang kan ya. Jadi kan soalnya mereka juga kayaknya protes mengenai yang batas umur itu tuh. Gimana apa katanya kalau apa gimana ya kalau umur 30-nya jadi apa saat dilantik gitu kan. Jadi kayaknya bukan masalah threshold doang sih, tapi ini kan juga ada hubungan sama nanti Kaisangnya bisa run jadi apa ikut pilgub atau enggak gitu kan ya. Ya, Gitu. Pak Kuma, mungkin saya ini Pak Kuma, kalau mengenai Kaisang, itu kan MA sudah memperbolehkan Mahkamah Agung. Nah, sekarang Mahkamah Konstitusi bilang nggak boleh musim minimalnya 30. Kalau MA Mahkamah Agung memperbolehkan, kalau MK nggak memperbolehkan. Tapi yang minta MK itu sebenarnya tuh nggak ada gitu. Jadi di luar kewenangan tiba-tiba bilang nggak boleh tuh 30. Atau nggak ada permohonan dari Partai Gelora, Partai Buruh itu nggak ada permohonan untuk masalah usia ini gitu loh. Seperti itu. Tapi MK memutuskan langsung gitu, gitu loh. Makanya nih tapi ini karena desakan-desakan dari masa ini ya pemerintah akhirnya pas sekarang oke, udah terserah deh mau MK karena takut karena demo ya. Jadi udah ikutin. Wah, jadi susah juga nih. Jadi pemerintah Indonesia nanti di kalau ada demo besar-besar langsung dia harus nurut gitu loh. Jadi nggak ada pendirian juga nih jadinya. Repot juga kalau kayak begini ya. Jadi ya dia takut sama demo udahlah. Ya udah disetujuin aja gitu loh. Sebenarnya kan kalau ditelusurin ya MK itu melakukan kesalahan gitu loh. Seperti itu. Kalau menurut saya Pak Kuma. Makasih Pak Kuma. Tapi Pak Prawira itu kenapa MK-nya tiba-tiba jadi itu ya? Saya juga sebenarnya bertanya-tanya nih. Soalnya ini kayaknya satu hari ini banyak drama banget ya. Kenapa dia tiba-tiba kok bisa yang batas umur itu kenapa ya? Jadi mau ini diinin lagi gitu kenapa ya? Apa itu PDIP ya di belakangnya gitu ya? Ya, karena ada hakim MK yang satu Saldi Isra itu PDIP Pak. Gitu kan pas pengumuman ini bahwa apa mau apa pas pengumuman ini itu yang pamannya si Jokowi itu dikeluarin gitu loh. Dia cuma 8 orang doang MK-nya. Kami 9 orang. Nah, 8 orang. Nah, itu Saldi Isra itu yang menentukan kan yang ini nih yang memutuskan gitu loh. Si Saldi Isra ini yang ininya. Itu PDIP karena pernah dicalonkan oleh PDIP di Sumatera Barat, Pak. Gitu loh. Gitu itu hakim MK-nya dari PDIP itu Saldi Isra. Itu kalau menurut saya, Pak ya. Kalau saya lihat berita. Makasih, Pak. Iya. Saya sebenarnya juga bingung. Tapi saya setuju lah itu. Kalau menurut saya itu si PDIP itu saya juga lihat partai pelacur ya kalau menurut saya ya. Gitu. Kayaknya gimana ya? Saya juga bingung ya sebenarnya katanya mau dukung Anies. Tapi tadi saya juga ada dengar berita si Megawati kayaknya juga kayak nggak mau dukung Anies. Saya juga jadi bingung tuh. Tapi sih saya rasa dia bakal dukung Anies sih. Makanya saya juga males lah. Jadi kayak berantem belain siapa ya PDIP-nya juga apa mungkin dukungan juga dukung Anies gitu. Terus udah gitu saya juga mau nambahin tuh sekarang katanya Kaisang sendiri lagi di Amerika sekarang. Terus dia udah keluar, nggak tahu deh kenapa dia keluar. Tapi sih katanya istrinya kan lagi sekolah gitu. Sekarang juga lagi viral tuh. Kayaknya saya lihat nih rakyat Indonesia muak banget ya sama keluarga Jokowi gitu. Karena
si Kaisang di Amerika, terus ada foto-foto lah gitu, dia katanya naik private jet katanya ke Amerika gitu. Nah saya waktu lihat begini juga biar deh jadi kelihatan nih sama ini kan kayak munafik ya Jokowi ya, sama ini Iya, hanya kayaknya. pencitraan doang. Jadinya bawa pesawat ekonomi apa. Ternyata Iya, ini naik pesawat jet juga kan. iya, anaknya Pak Paul, bukan dia, Iya sama anak. saja mau anaknya Iya, mau siapa. iya, Ya makanya. semua kan cuma pencitraan doang akhirnya kan ketahuan. Benar, benar. Jadi katanya dia ke Amerika. Ke Amerika itu 20 jaman. Dia pakai private jet. Private jet katanya tarifnya 1 jam itu sekitar 8.000 sampai 16.000 US dollar. Berarti dia sekali habisin sekitar 2 miliar lebih. Dan lagi sekarang lagi dia pergi waktu lagi kacau begini. Wah, orang kayaknya benci banget. Terus udah gitu istrinya katanya bawa apa namanya kan lagi hamil. Nah, terus dia jalan-jalan di Amerika tuh, dia ngepost lagi tanpa merasa malu juga. Ngepost udah gitu saya lihat baca berita katanya dia beli stroller buat anak bayinya itu. Katanya satu stroller tuh bisa sampai lebih dari 20 jutaan gitu. Nah, jadi selama ini memang saya udah bilang lah, ini saya nggak sukanya sama Jokowi ini munafik lah kelihatannya apa ya. Dari setiap dia punya mulut ngomongan gitu, semua tuh ngomongnya bener kata Papa itu orang nggak bisa dipegang dan memang cuman bagus-bagus aja tapi busuk dalamnya gitu loh. Gitu. Jadi Hmm. saya enek gitu, enek bener-bener gitu loh. Jadi Oke, walaupun tapi mungkin jangan personal, jangan langsung ke personal ya, karena kita mau secara umum. Kalau personal itu udah bukan urusannya kita. Ini lanjut dulu deh ya, student biar lancar. Student. Ya, Shalom Pastor Paul. Ya, Yang menarik gitu kan dari beberapa hari yang lalu dari acara yang Partai Golkar gitu kan, Ketua Umum yang baru bilang, Raja Jawa ini, bahaya ini barang, kita tahu gini kan. Waduh, itu sebagai ya walaupun beberapa hari kemudian, 1-2 hari kemudian, klarifikasi orangnya bilang, itu hanya candaan politik. Lah sebagai awam sipil gitu, ya, ya saya sih membacanya, saya merasanya itu ancaman. Walaupun dia bilang ini candaan, di balik setiap sarkas dan satir itu kan pasti ada maknanya gitu. Dia cuma bilang ini candaan tapi tidak memberikan arti gitu. Itu apa gitu kan? Itu acara penting kayak gitu kan, dan diumumkan di depan banyak orang itu kan pasti ada maksudnya. Lah apa gitu? Dan ketika mereka mereka lah yang dibawa pengaruh raja itu ada di DPR kan, berarti undang-undang nanti mereka bisa bikin kepentingan siapa gitu nanti, apakah berpihak pada rakyat atau gimana gitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Kalau soal demo ya itu sebagai puncaknya dari yang kemarin-kemarin apa yang terjadi hari ini gitu. Yang menarik juga sebelumnya Pratikno pernah bilang tidak ditahu kapan jadwal pelantikan gitu, pelantikan presiden yang baru gitu kan. Terus setelah itu ada ini sih yang bocor alus gitu yang ngomong kan, setelah ada pembicaraan terus presiden yang sekarang dengan presiden yang baru tampil di muka umum terus dibilang Prabowo bilang saya akan melanjutkan. Nah itu baru ada sedikit yang mulus gitu Pak. Ya, kemudian ya sampai berlanjutnya seperti yang hari ini ya. Awalnya kita membacanya kan ini orang polos, tulus ya. Kita support gitu, tapi kejadiannya seperti yang Pak Pau bilang, kalau satu kali oke, tapi kalau masuk yang kedua kali, ini Pak Paul ya bilang serakah ya. Kalau saya sih bilangnya berlebihan gitu. Ya gimana Pak tanggapannya seperti itu? Makasih Pak. ya, ya itu tadi lah. Orang bisa salah sekali ya, karena ada sesuatu lah ya dia punya. Tapi kalau semuanya dia ditabrak semua, menurut saya tetap sekalipun tujuannya baik, tetap nggak baik. Ya, orang bisa salah sekali saudara. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali itu semua tabrak semua, berat. Dia nanti akan bilang, wah ini saya sudah 2 kali nih, lihai. Nah, dia pasti akan jadi nanti justru jadi akan ini diktator nanti. Dan nanti habis Prabowo nanti anaknya dia lagi yang naik. Nanti hari jadi Marcos kedua tuh. Ya kan? Dan belum lagi tabungannya Jokowi di Cina yang tidak terdeteksi kan. Wah, itu nggak boleh, bahaya ya.
Bahaya sekali, apalagi ternyata pemerintahan Jokowi kedua ini nggak mendatangkan kebaikan apa-apa loh, ya. Justru si Jokowi ini terbirit-birit mencret-mencret loh, ditekan sama orang-orang Islam radikal. Nyaris ya, kalau kemarin saya nggak teriak begitu geger, begitu rupa, nyaris kalian itu jadi negara jajahan Arab. Ya kan, sekarang kan hasilnya apa? Arab-Arab ini kan diuber-uber sama pribumi kan. Bu Dora silakan. Yang ini Pak Teddy, Pak Andi, Ellen kapan bisa langsung masuk ya? Bu Dora silakan. Salam semuanya, Salam Bu salam. Dora. Ya, saya tadi setuju dengan pendapat Pak Toba ya. Nah, ya, karena dari sisi jalur independen itu ada baiknya, tapi sisi ini kalau bisa dijalankan secara positif dan berdasarkan daripada konstitusi negara dan perancangan pembangunan itu sendiri. Tapi reformasi ini sudah dilencengkan semua ya, jalur independen ini ya. Kedua, partai-partai politik kita perannya semuanya melenceng. Begitu banyak partai politik di Indonesia, semuanya jalurnya melenceng. Bukan seperti kata Pak Tobing, berdasarkan figur dari konstitusi negara, landasan negara, undang-undang negara itu sendiri. Jadi semua partai ini membawa ego kekuasaan diri masing-masing dari partai-partai ini, sehingga kekacauan itu terjadi ya, karena di dalam partai-partai ini semua menyelusup radikal-radikal Islam. Kita nggak bisa bilang munafik, oh nggak ada radikal-radikal di dalamnya. Semua partai itu yang mempunyai kuasa di situ, semua yang mempunyai MU juga, nggak usah kita munafik ya Pak Paul ya. Terus saya rasa karena partai politik ini jadi kacau semuanya. Buktinya ya, mahasiswa, siapa menggerakkan demo mahasiswa itu? Dari mana dananya? Jadi semua sudah bawa ego masing-masing, kekuasaan masing-masing. Dan ini mahasiswa ini, mereka menerima dogma dan doktrin yang mereka anggap dari sisi partai mereka yang mereka minati, dan dari sisi dogma kadrun ini, banyak mereka akhirnya membuat kekacauan di dalam negara itu sendiri. Sementara Pak Jokowi, sebenarnya ada kebaikan Pak Jokowi, pembangunan. Begitu lama kita ya, begitu lama kita tidak ada pembangunan yang merata, jalan susah. Ada, tapi Pak Jokowi tidak teguh kepada pendirian konstitusi dan undang-undang serta Pancasila itu sendiri. Seperti kata Pak Paul, dia dikontrol oleh para MUI ini. Apalagi dia sudah ditentang oleh dari partai PDI sendiri kan. Jadi ini Pak Jokowi, bukan saya membela ya Pak Paul, Pak Jokowi ini pun jadinya kacau mengambil tindakan di dalam ketidakseimbangan keputusan dia. Nah ini dia tidak bisa tegas, tidak bisa kebijaksananya berjalan melaksanakan itu. Karena di belakang ini semua, kekuasaan ini adalah gerakan para MUI dan para kelompok-kelompok ulama-ulama ini semuanya. Karena dari dulu Indonesia selalu mau diarahkan ke arah negara Islam. Itu sudah kita tahu, bahkan saya waktu kecil sudah pernah mendengar itu. Jadi saya rasa semuanya ini mudah-mudahan Pak Prabowo, saya ingin melihat ya, saya lihat Pak Prabowo buka hubungan bilateral dengan Cina, dengan Prancis ya, untuk hubungan membuka negara, walaupun dia sudah mulai dirongrong oleh kelompok-kelompok MUI dan ulama-ulama kadrun ini ya. Saya harap Pak Prabowo tangan besinya di dalam usianya yang lanjut ini bisa
bisa bergerak untuk menentukan arah, ya, arah. Tidak ada lagi ras, tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi agama, dikeluarkan agar Indonesia itu maju. Dan yang terpenting, menekan jumlah penduduk di Indonesia. Karena siapa, terus terang, orang Cina yang punya bisnis, anaknya tidak pernah banyak. Orang Batak sekarang sudah mengurangi anaknya untuk sekolah, mereka sudah. Yang orang Manado juga. Tapi di Pulau Jawa ini, mereka tetap getol. Kelahiran, perkembangan jumlah, coba statistik dunia ini, jumlah penduduk Indonesia, kepadatan penduduk Indonesia nomor berapa, kita bisa baca. Ya, kita terbelakang dari India. India dulu masih di bawah kita, Rupiah masih di bawah kita. Sekarang India bagaimana? Ini yang harus dilihat masyarakat. Jangan asal demo, mahasiswa demo, ya. Apa untungnya? Apa itu bisa membuat mereka? Keputusan MK itu bukan cara demo, bukan cara merusak. Memang salah keputusan daripada MK tentang usia dan tentang usia pemilihan calon-calon legislatif ini. Saya rasa bukan cara demo, bukan. Walaupun itu tidak tepat. Ya, ini yang harus semuanya ini dasarnya dari dogma daripada agama kadrun itu MUI ulama. Pertama, kedua, kepadatan penduduk Indonesia. Kalau ini bisa ditanggulangi, apapun masalah ekonomi, politik, dan pertanian itu bisa diatasi. MUI keluar